Mulai hari ini, aku akan memanggilmu seksi. Leo tersenyum menggoda. Hentikan Leo, aku tidak suka. Tapi aku suka. Leo kembali mengecup bibir sang istri dengan menahan tangan Arneta yang memukuli dada bidangnya. Besok kita pindah. Aku sudah membeli tempat tinggal baru untuk kita. Ucapnya dengan serius. Benarkah? Leo menganggukkan kepalanya. Terima kasih Leo. Ucap Arneta dengan bahagia karena akhirnya mereka akan pindah ke tempat baru. Dengan pindah dari mansion Richard, otomatis hidupnya akan lebih tenang, tidak merasa takut jika sewaktu-waktu kedua orang tua sang suami datang ke mansion tersebut. Karena Arneta masih belum berani bertemu Tuan dan Nyonya Richard, mengingat dulu bagaimana Tuan Leo tidak menerima kehadiran dirinya di keluarga Richard. Kedua orang tuaku ingin bertemu denganmu. Dek. Baru saja Arneta memikirkan tentang Tuan dan Nyonya Richard, tapi kini sang suami udah membahas mereka. Kapan? Aku tidak mungkin pergi menemui mereka dalam keadaan hamil tua seperti ini kan? Mereka yang akan datang ke Jakarta. Oh, Arneta terdiam. Kenapa? Beliau menatap wajah sang istri yang terlihat tidak nyaman membahas orang tuanya. Sejujurnya aku takut bertemu mereka, apalagi bertemu dedimu. Aku juga merasa tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Richard. Ungkap Arneta dengan hati-hati takut menyinggung perasaan sang suami. Leo yang mengerti dengan perasaan takut yang dirasakan Arneta, mengusap kepala sang istri lalu mengejutnya. Kedua orang tuaku tidak pernah memandang rendah seseorang, jadi kau tidak perlu khawatir. Mereka sudah menerima putri kita, jadi otomatis menerimamu juga. Walaupun jawaban yang diberikan Leo mampu membuat perasaannya lega, namun perkataan pria itu selanjutnya membuat Arneta terkejut. Aku berencana untuk membawa keluarga kita pindah ke Paris. Apa kau setuju? Pindah ke Paris? Tapi Leo, aku lebih suka kalau kita menetap di sini. Ya, Arneta keberatan jika harus pindah ke Paris. Karena di tempat itu banyak sekali kenangan masa lalunya yang begitu kelam. Tapi aku juga keberatan jika menetap di sini. Kau dan Chandra pasti akan sering bertemu. Leo tahu betul bagaimana seorang Chandra, mantan teman baiknya itu pasti akan mencari cara untuk bisa bertemu Arneta. Apalagi terakhir kali mereka bertemu, Chandra masih belum mau menyerah dan terus berusaha untuk bisa menemui Arneta. Padahal saat itu, dia saja tidak mengetahui di mana keberadaan sang istri. Mendengar kecemburuan sang suami, Arneta pun mendelik dengan malas. Sampai saat ini saja, kau terus mengurungku di mansion ini. Jadi mana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Karena memang sejak tinggal di mansion Richard, Arneta tidak diperbolehkan keluar dari mansion tersebut. Semua kebutuhannya dan IP selalu dipenuhi oleh Leo. Bahkan untuk mengecek butiknya saja dipegang Sasa, tidak diperbolehkan sama sekali dengan alasan takut dia akan melarikan diri lagi. Rencana kepindahan ke Paris nanti kita bicarakan lagi, tapi yang jelas besok kita pindah ke mansion baru. Putus Leo pada akhirnya karena tidak ingin berdebat dengan Arneta di saat ia menginginkan kembali kehangatan sang istri. Kamu apa? Arneta memakik terkejut saat tangan kekar sang suami mulai menjelajah di tubuhnya. Aku ingin mengulang yang tadi, bisik Leo dengan mengecup telinganya sang istri. Keduanya pun kembali bergumul dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, kembali menyentuh sang istri hingga suara desahan dan erangan kembali memenuhi ruangan tersebut. Keesokan harinya, Leo pun membawa keluarga kecilnya ke tempat tinggal mereka yang baru. Bagaimana? Apa kalian suka? Leo menatap sang istri dan putri kecil mereka dengan antusias. Arneta dan Ivy tentu saja suka, apalagi Ivy, setelah melihat kamar tidurnya yang dipenuhi oleh boneka. Terima kasih sayang, ucap Arneta dengan tulus saat melihat kebahagiaan dari wajah putrinya. Leo sontak menatap sang istri dengan terkejut. Tadi kau bilang apa? Terima kasih, Arneta mengulang ucapannya. Lalu, Arneta mengerutkan keningnya dengan bingung. Sayang. Akhirnya, Leo memeluk lalu mencium bibir Arneta tanpa mempedulikan Ivy yang kini menatap mereka dengan tersipu malu-malu. Akhirnya kau memanggilku sayang. Arneta yang baru tersadar dengan ucapannya hanya tersenyum sembari membalas pelukan sang suami. Dedi, Ivy juga ingin dipeluk, pinta Ivy saat melihat kedua orang tuanya berpelukan. Kemari sayang. Leo merentangkan kedua tangannya bersiap untuk memeluk sang putri, namun bukannya pelukan yang ia dapat,
justru hanya kehampaan, karena sang putri langsung berlari saat mendengar suara anak laki-laki yang memanggil nama Ivy. Ah, dia lagi. Gerutu Lia dengan kesal saat melihat putrinya justru memilih menemui Ryu daripada memeluknya. Dari mana bocah tengil itu tahu tempat tinggal kita? Tanyanya pada sang istri dengan bingung. Arneta hanya menjawab dengan mengangkat kedua bahunya sembari berlalu dari ruangan tersebut. Aneh, gumam beliau dengan menautkan kedua alisnya. Tuan, kita harus berangkat sekarang. Jam 11 ada pertemuan dengan Tuan Sandes, ucap Yogi setelah sampai pada tempat tuannya berada. Hei, kau ingin membuat aku jantungan? Umpat Lia dengan kesal karena tiba-tiba saja sang asisten sedang berada di sampingnya, karena tadi pria yang ikut mengantarkan mereka pindah itu masih berada di luar mensa. Maaf tuan, Yogi menundukkan kepalanya. Sudahlah, ayo kita berangkat. Lia memang sudah 1 minggu ini kembali bekerja di perusahaan Richard, menempati kedudukannya yang dulu ditinggalkannya saat kembali ke Paris. Yogi pun mau tidak mau mengikuti langkah tuan yang beranjak dari ruangan. Tunggu dulu. Beliau memutar langkahnya mencari keberadaan Arneta yang ternyata berada di dapur bersih mereka. Aku berangkat dulu, ucapnya setelah mengecup bibir dan perut sang istri. Arneta menganggukkan kepalanya. Hati-hati di jalan. Kini Leo yang menganggukkan kepalanya. Awasi putri kita, jangan sampai Ryu. Iya, udah pergilah, sela Arneta dengan gemas. Dia pun beranjak dari ruangan tersebut, sementara Yogi masih terpaku di tempatnya. Tunggu apa lagi, ayo berangkat, sentak Leo pada sang asisten pribadinya. Iya tuan. Yogi bergegas mengikuti langkah tuannya, sembari mengumpat dalam hati karena perbedaan sikap tuan Leo. Jika tengah bersama keluarga kecilnya terutama pada Nyonya Arneta, maka Tuan Leo akan begitu hangat. Namun jika berhadapan dengannya dan orang lain, maka tuannya akan begitu dingin dan datar. 1 minggu kemudian, Arneta berjalan bolak-balik di dalam ruangan keluarga sembari mengusap perut buncitnya dengan gugup. Bagaimana tidak gugup kalau saat ini suami dan putri mereka tengah menjemput kedatangan keluarga besar Richard menuju ke kediamannya. Itu berarti sebentar lagi dia akan bertemu dengan tuan dan nyonya Richard yang kini berstatus sebagai mertuanya. Dan kini rasa gugup itu semakin bertambah saat mendengar suara pintu utama dibuka dari luar, bersamaan dengan suara Ibi yang berteriak memanggil namanya. Dengan menarik dan mengeluarkan napas perlahan, Arneta pun berjalan menuju ruangan tamu untuk menyambut kedatangan keluarga besar Richard. Mami, Ibi berlari kecil menghampiri Mom Arneta. Lihat, Grandma dan Grandpa sudah datang, ucapnya dengan tersenyum riang. Arneta pun membalas senyuman putrinya sembari memberanikan diri menatap sosok Tuan dan Nyonya Richard. Selamat datang di kediaman kami, Tuan dan Nyonya. Arneta terdiam sesaat tanpa mampu meneruskan perkataannya saat Nyonya Richard tiba-tiba saja menghampirinya lalu memeluknya. Mami, bukan Nyonya, ucap Lily dengan tegas. Karena kau adalah menantuku, menantu di keluarga Richard. Arneta yang sempat merasa takut dan canggung kini merasa sedikit lega dan terharu saat mendapat penerimaan yang baik dari ibu mertuanya. Terima kasih, lirik Arneta dengan terharu. Sungguh dia tidak pernah menyangka akan semudah ini Nyonya Richard menerimanya. Apalagi tidak tadi, dia sempat berpikir keluarga Richard akan menolak dan memisahkan dirinya dengan suaminya, seperti yang pernah dilakukan Tuan Richard beberapa bulan yang lalu. Kenapa berterima kasih? Seharusnya kamilah yang berterima kasih sekaligus meminta maaf atas kelakuan putraku, ucap Lily sembari mengusap punggung Arneta dengan lembut. Kami juga meminta maaf karena baru sekarang mendatangimu, karena seharusnya kami datang lebih awal saat mengetahui kebenarannya. Ya, Lily merasa bersalah karena hanya diam tidak berbuat apapun setelah mengetahui kebenaran tentang Arneta dan Ivy karena merasa tidak enak kepada Anna yang waktu itu masih berstatus sebagai menantunya. Selain itu, Lily juga masih merasa kecewa kepada perbuatan putranya sehingga dia hanya diam dan menunggu.